Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Ismail Kelana RS, yang menulis sejarah adat Luak Nantigo menggali dari Kato Pusako. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan kepada Sanak, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada Sanak dan selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Dan jangan lupa di subscribe agar Sanak selalu mendapatkan tulisan saya dengan berkesinambungan. Terima kasih. Didulang sadulang lain, pandulang ameh timbago. Diulang sadulang lain, menggali sejarah adat Luak Nantigo. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan saya, yaitu Sondi, Lare, Luak, Hulu, Rana, atau Sondi Nalimo, yaitu Datuk Nan Balimu. Kemudian, mereka yang 5 kaum itu menelusuri bukit yang saderet, menyawang unak dengan duri, menempuh padang si kadudut, memudikkan si namang kecil, di mana terdapat air melantas batu. Sudahlah tertumbuk di gulang bukit, di atas tebing yang berburai, berpusar-pusar dengan urat kayu besar. Berhentilah mereka yang ber5 kaum itu dari berunding dan bermufakat. Datuk yang 5 kaum ini kemudian diputuskan: 1. Membuat 5 sondi di Luak Nan Bongsu, yaitu 1. Tibo di sondi dinamakan Sondi Nan 1. 2. Tibo di Lare dinamakan Sondi Lare. 3. Tibo di Luak dinamakan Sondi Luak. 4. Tibo di Hulu dinamakan Sondi Hulu. 5. Tibo di Rana dinamakan Sondi Rana. Kemudian berangkatlah para datuk yang 5 kaum itu dengan arah yang berlainan, masuk semak keluar hutan, masuk hutan bertemu rimba, mengiliri sungai memudiki rawa, turun lurah menaiki bukit. 1. Datuk Permato Alam Putih yang pertama, bersama kaumnya mendapatkan sebuah daerah yang sesuai dengan keinginannya. Maka menetaplah beliau dengan kaumnya, memulai merambah semak belukar dan membuka hutan Arimba Raya, Manaruko Tarata, sawah dan parak. Didirikanlah dangau tempat tinggal. Kemudian, sesudah banyak tahun berlalu, penduduk Taratak bertambah juga. Kemudian dari Taratak menjadi dusun. Datuk Permato Alam Putih mulai menegakkan dan menanam Datuk Tunku Nantigo sejarangan di dalam orang sekaum dan sesuku, dan memberikan nama gelar pusako adat yang baru kepada datuk yang ditegakkan dan yang ditanam itu. Kemudian, tahun-tahun berikutnya, dusun sudah ramai juga oleh para penduduk, baik penduduk dari anak kemenakan, orang sekaum yang dibawa oleh Datuk Permato Alam Putih, maupun para penduduk pendatang dan para penduduk asli yang mau mengikuti adat dan semua aturannya. Dari dusun sudah mulai menjadi koto,
Datuk Parmato Alam Putih kemudian menegakkan dan menanam Datuk Ampek Jini dan Paramo dalam orang sekaum dan sesukunya, dan memberikan gelar pusako adat yang baru kepada datuk yang ditegakkan yang ditanam itu. Kemudian sesudah menjadi koto dan sudah pula menjadi Datuk dan Ampek Jini, kemudian Datuk Parmato Alam Putih yang pertama itu membuat bolahan ke daerah yang baru yang lain untuk memperluas pemukiman dan penyebaran penduduk. Kata pesako adat, gajah datang jo gadiang, rusuh datang jo tanduk, bangau tobang jo putihnya, gagak tobang jo hitamnya. Datuk Parmato Alam Putih sudah diberi penjelasan tentang adat berikut dengan semua peraturannya. Begitu pula Datuk Parmato Alam Putih juga memberikan penjelasan mengenai adat berikut dengan semua peraturannya yang dibuat itu kepada kemenakan bolahan untuk diteruskan kepada yang lain, dan para kemenakan bolahan itu boleh memilih adat yang akan mereka pakai. Baik adat yang dibuat oleh Sultan Paduka Besar Datuk Katemanggungan dan adat yang dibuat oleh Jatang Sultan Balun Datuk Parapatih dan Sabatang, atau boleh memakai kedua adat itu. Hal ini perlu dilakukan karena ada pilihan bagi para kemenakan bolahan itu yang sesuai dengan hati nurani mereka, sebab para kemenakan bolahan itu tidak diberi upah. Mereka hidup dengan hasil pencarian mereka sendiri, dan juga tidak ada datuk yang akan mengawasi mereka itu, apa mereka memakai adat ataupun tidak. Begitulah pengembangan wilayah dari satu taratak ke taratak yang lain dengan jalan Manaruko yang dirintis oleh Datuk Parmato Alam Putih secara turun-temurun dan dari satu generasi ke generasi yang lain, memulainya dengan menegakkan dan menanam seorang datuk dengan jalan bolahan di sebuah taratak. Para kemenakan bolahan itu kemudian meneruskan menaruko teratak-teratak yang lain dengan jalan membuka hutan rimba raya. Taratak yang ditaruko pertama sekali oleh Datuk Parmato Alam Putih yang pertama itu kemudian diberi nama Kampung Pisang, Koto Nanggadang. Datuk Parmato Alam Putih dinamakan Arajo Sondi di Luak Nan Bongsu, Balai Nan Godang kebasarannya. Yang kedua, Datuk Maharaja Indo bersama kaumnya tiba di daerah pilihannya, yaitu di bawah kayu ipuh di atas tebing yang berburai di dalam rimba berunang-unang. Kemudian beliau bersama kaumnya menetaplah di situ. Datuk Maharaja Indo bersama kaumnya memulai merambah semak belukar dan membuka hutan rimba raya, Manaruko taratak, sawah dan parak. Didirikanlah dangau tempat tinggal. Kemudian sesudah banyak tahun berlalu, penduduk taratak bertambah juga. Kemudian dari taratak menjadi dusun. Datuk Maharaja Indo mulai menegakkan dan menanam Datuk Tunku Nantigo Sajarangan. Tahun-tahun berikutnya, dusun sudah ramai juga oleh para penduduk, baik yang pergi bersama Datuk Maharaja Indo maupun para penduduk pendatang dan para penduduk asli yang mau mengikuti adat dan semua aturannya. Dari dusun sudah mulai menjadi koto,
Datuk Maharaja Indo kemudian menegakkan dan menanam Datuk Nan Ampek Jinih yang pertama dalam orang sekaum dan sesukunya. Kemudian Datuk Maharaja Indo yang pertama itu membuat bolahan ke daerah yang baru yang lain untuk memperluas pemukiman dan penyebaran penduduk. Katup saku adatnya, gajah datang jo gadiangnya, haruso datang jo tandueknya, bangau tobang jo putihnya, gagak tabang jo hitamnya. Datuk Maharaja Indo yang pertama ini sudah diberi penjelasan tentang adat berikut dengan semua peraturannya. Kemudian Datuk Maharaja Indo juga memberikan penjelasan mengenai adat berikut dengan semua peraturan yang sudah dibuat itu kepada para kemenakan bolahan untuk diteruskan kepada yang lain. Dan para kemenakan bolahan itu boleh memilih adat yang mana yang akan mereka pakai. Baik adat yang dibuat oleh Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan maupun adat yang dibuat oleh Jatang Sultan Balun Datuk Parapatih Nasabatang, atau boleh memakai kedua adat itu. Hal ini perlu dilakukan karena ada pilihan bagi para kemenakan bolahan itu yang sesuai dengan hati nurani mereka dan mereka tidak merasa terpaksa untuk memakai adat salah satunya. Sebab para kemenakan bolahan itu tidak diberi upah. Mereka hidup dengan hasil pencarian mereka sendiri dan juga tidak ada datuk yang akan mengawasi mereka itu, apa mereka memakai adat ataupun tidak. Begitulah pengembangan wilayah dari satu teratak ke teratak yang lain dengan jalan Manaruko yang dirintis oleh Datuk Maharaja Indo secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Memulainya dengan menegakkan dan menanam seorang datuk dengan jalan bolahan di sebuah teratak. Para kemenakan bolahan itu kemudian meneruskan Manaruko teratak-teratak yang lain dengan jalan membuka hutan rimba raya. Teratak yang ditaruko pertama sekali oleh Datuk Maharaja Indo itu kemudian diberi nama Limbandang Koto Ipu. Datuk Maharaja Indo dinamakan Rajo Lare dalam luak dan bongsu, balai dan panjang kebesarannya. Yang ketiga, Datuk Sri Maharaja bersama kaumnya pergi mengiliri batang air Sinamar, menunggangi bukit Perhentian Nasi, menempuh bukit Lentik Perahu, di hilirnya bukit Gelanggang Baru. Itulah daerah pilihannya, dan menetaplah beliau bersama kaumnya. Datuk Sri Maharaja bersama kaumnya memulai merambah semak belukar dan membuka hutan rimba raya, Manaruko teratak, sawah dan parak, didirikan dangau tempat tinggal. Kemudian, sesudah banyak tahun berlalu, penduduk teratak bertambah juga. Kemudian dari teratak menjadi dusun. Datuk Sri Maharaja mulai menegakkan dan menanam Datuk Tunku dan Tigo sejarangan di dalam orang sekaum dan sesukunya. Tahun-tahun berikutnya, dusun sudah ramai juga oleh para penduduk, baik penduduk dari anak kemenakan, orang sekaum yang pergi bersama Datuk Sri Maharaja, maupun para penduduk pendatang dan para penduduk asli yang mau mengikuti adat dan semua aturannya. Dari dusun sudah mulai menjadi koto. Datuk Sri Maharaja kemudian menegakkan dan menanam Datuk Nan Ampek Jinih yang pertama
dalam orang sekaum sesukunya dan memberikan nama gelar pusaka adat yang baru kepada datuk yang ditegakkan dan yang ditanam itu. Kemudian Datuk Seri Maharaja ini membuat bolahan ke daerah yang baru yang lain untuk memperluas pemukiman dan penyebaran penduduk. Kata pusaka adat, gajah datang jo gadiangnya, harus datang jo tanduk. Bangau tobang jo putihnya, gagak tobang jo hitamnya. Datuk Seri Maharaja atau yang pertama ini sudah diberi penjelasan tentang adat berikut dengan semua peraturannya. Kemudian Sri Maharaja juga memberikan penjelasan mengenai adat berikut dengan semua peraturannya yang dibuat itu kepada para kemenakan-kemenakan bolahan untuk diteruskan kepada yang lain. Dan para kemenakan-kemenakan bolahan itu boleh memilih adat yang mana yang akan mereka pakai. Adat yang dibuat oleh Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan maupun adat yang dibuat oleh Jatang Sultan Balun Datuk Parapatih Nasabatang dan memakai kedua adat itu. Hal ini perlu dilakukan karena ada pilihan bagi para kemenakan-kemenakan bolahan itu yang sesuai dengan hati nurani mereka dan mereka tidak merasa terpaksa untuk memakai salah satu adat. Sebab para kemenakan-kemenakan bolahan itu tidak diberi upah. Mereka hidup dengan hasil pencarian mereka sendiri dan juga tidak ada datuk yang akan mengawasi mereka itu, apa mereka memakai adat ataupun tidak. Begitulah pengembangan wilayah dari satu taratak ke taratak yang lain dengan jalan Manaruko yang dirintis oleh Datuk Seri Maharaja secara turun-temurun dan dari satu generasi ke generasi yang lain. Memulainya dengan menegakkan dan menanam seorang datuk dengan jalan bolahan di sebuah taratak. Para kemenakan-kemenakan bolahan itu kemudian meneruskan Manaruko taratak-taratak yang lain dengan jalan membuka hutan rimba raya. Taratak yang ditaruko pertama sekali oleh Datuk Seri Maharaja atau yang pertama itu kemudian diberi nama Ai Tobi. Membuat koto Yunagari dalam mungkah koto tuo Saratoh Jopang Jo Menganti dan Sabilah Gunung Bangsu, hilirnya ke Gunung Mahalintang, 6 koto di Pangkalan, mudiknya ke Kapur dan Sambilan. Datuk Seri Maharaja balai tuo kebesarannya di dalam Luak dan Bangsu. Yang keempat, Datuk Bandaro bersama dengan kaumnya masuk semak ke luar hutan sampai di dalam rimba raya. Banyak bandar yang berliku sampai di Mahat Aur Duri. Daerah itulah menjadi pilihannya dan menetaplah beliau bersama kaumnya memulai merambah semak belukar dan membuka hutan rimba raya, Manaruko taratak, sawah dan parak, membuat dangau tempat tinggal. Kemudian, sesudah banyak tahun berlalu, penduduk taratak bertambah juga. Kemudian, dari taratak menjadi dusun. Datuk Bandaro mulai menegakkan dan menanam Datuk Tunku dan Tigo sejarangan di dalam orang sekaum dan sesukunya dan memberikan gelar pusaka adat yang baru kepada datuk yang ditegakkan dan yang ditanam itu. Tahun-tahun berikutnya, dusun sudah rami juga oleh para penduduk, baik penduduk dari anak kemenakan, orang sekaum yang pergi bersama Datuk Bandaro, maupun
penduduk pendatang, dan penduduk asli yang mau mengikuti adat dan semua aturannya. Dari dusun sudah mulai menjadi kotor. Datuk Bandaro kemudian menegakkan dan menanam Datuk Nan Ampek Jinie yang pertama dalam orang sekaum sesukunya, dan memberi gelar pusaka adat yang baru kepada Datuk yang ditegakkan dan ditanam itu. Kemudian Datuk Bandaro atau yang pertama ini membuat bolahan ke daerah yang baru yang lain untuk memperluas pemukiman dan penyebaran penduduk. Kata pusaka adatnya, gajah datang juga diang, harus datang ju tanduk. Bangau tobang ju putih, gagak tobang ju hitam. Datuk Bandaro juga sudah diberi penjelasan tentang adat berikut dengan semua peraturannya. Kemudian Datuk Bandaro juga memberikan penjelasan mengenai adat berikut dengan semua peraturannya yang sudah dibuat itu kepada para kemenakan-kemenakan bolahan untuk dipakai dan diteruskan kepada yang lain. Dan para kemenakan-kemenakan bolahan itu boleh memilih adat yang mana yang akan mereka pakai. Adat yang dibuat oleh Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan maupun adat yang dibuat oleh Jatang Sultan Balun Datuk Parapatih dan Sabatang. Dan mereka boleh memakai kedua adat itu. Hal ini perlu dilakukan karena ada pilihan bagi para kemenakan-kemenakan bolahan itu yang sesuai dengan hati nurani mereka, dan mereka memakai adat tidak merasa terpaksa. Sebab para kemenakan-kemenakan bolahan itu tidak diberi upah, mereka hidup dengan hasil pencarian mereka sendiri, dan juga tidak ada datuk yang akan mengawasi mereka itu, apa mereka memakai adat atau tidak. Begitulah pengembangan wilayah dari satu taratak ke taratak yang lain dengan jalan Manaruko yang dirintis atau dimulai oleh Datuk Bandaro secara turun-temurun dan dari satu generasi ke generasi yang lain. Memulainya dengan menegakkan dan menanam seorang datuk dengan jalan bolahan di sebuah taratak. Para kemenakan-kemenakan bolahan itu kemudian meneruskan Manaruko taratak-taratak yang lain dengan jalan membuka hutan rimba raya. Taratak yang ditaruko pertama sekali oleh Datuk Bandaro yang pertama itu kemudian diberi nama Situjuh Banda Dalam, Koto Gadang Jolong Basu, Bungo Tanjuang Ekor Kotoy, Balai Batu Sandaran Nini. Datuk Bandaro dinamakan Rajo Hulu di Luak Nambongsu, Galanggang tanda kebesarannya. Yang kelima, Datuk Rajo Balai bersama dengan kaumnya menghiliri ke tebing Koto Subaling, arah kerokan Pandalian. Berhentilah beliau di sebuah danau di Muaro Takus, Talagu Undang. Domo namo kampungnya, kemudian menetaplah di situ Datuk Rajo Balai bersama kaumnya. Datuk Rajo Balai bersama kaumnya memulai merambah semak belukar dan membuka hutan rimba raya. Manaruko teratak sawah dan parak didirikanlah dangau tempat tinggal. Kemudian sesudah banyak pula tahun berlalu, penduduk teratak bertambah juga. Kemudian dari teratak menjadi dusun. Datuk Rajo Balai mulai menegakkan dan menanam Datuk Tunku dan Tigo sejarangan di dalam orang sekaum dan sesukunya, dan memberikan nama gelar pusaka adat yang baru kepada datuk yang ditegakkan dan yang ditanam itu. Tahun-tahun berikutnya, dusun itu sudah ramai juga oleh para penduduk, baik penduduk dari anak kemenakan, orang sekaum yang pergi,
bersama Datuk Raja Balai dahulu maupun penduduk pendatang dan penduduk asli yang mau mengikuti adat dan semua aturannya. Dari dusun sudah mulai menjadi kotor. Datuk Raja Balai kemudian menegakkan dan menanam Datuk Nan Ampek Jinie yang pertama dalam orang sekaum sesukunya dan memberikan nama gelar pusaku adat yang baru kepada Datuk yang ditegakkan dan yang ditanam itu. Kemudian Datuk Raja Balai yang pertama ini membuat bolahan ke daerah yang baru yang lain untuk memperluas pemukiman dan penyebaran penduduk. Kata pusaku adatnya, gajah datang juga diang, rusuh datang jo tanduk, bang tobang jo putih, gagak tobang jo hitam. Datuk Raja Balai juga sudah diberi penjelasan tentang adat berikut dengan semua peraturannya. Kemudian Datuk Raja Balai juga memberikan penjelasan mengenai adat berikut dengan semua peraturannya yang sudah dibuat itu kepada para kemenakan-kemenakan bolahan untuk dipakai dan diteruskan kepada yang lain. Dan para kemenakan bolahan itu boleh memilih adat yang mana yang akan mereka pakai. Baik adat yang dibuat oleh Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan dengan semua aturannya, dan adat yang dibuat oleh Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang dengan semua aturannya, atau boleh juga memakai kedua adat itu. Hal ini perlu dilakukan karena ada pilihan bagi para kemenakan-kemenakan bolahan itu yang sesuai dengan hati nurani mereka, dan mereka tidak terpaksa untuk memakai salah satu adat itu. Sebab para kemenakan-kemenakan bolahan itu tidak diberi upah. Mereka hidup dengan hasil pencarian mereka sendiri. Dan juga tidak akan ada datuk yang akan mengawasi mereka itu, apa mereka memakai adat atau tidak. Begitulah pengembangan wilayah dari satu taratak ke taratak yang lain dengan jalan Manaruko yang dirintis atau dimulai oleh Datuk Raja Balai secara turun-temurun dan dari satu generasi ke generasi yang lain. Memulainya dengan menegakkan dan menanam seorang datuk dengan jalan bolahan di sebuah taratak. Para kemenakan-kemenakan bolahan itu kemudian meneruskan Manaruko taratak-taratak yang lain dengan jalan membuka hutan rimba raya. Taratak yang ditaruko pertama sekali oleh Raja Balai kemudian diberi nama Muaro Takui Talagu Undang. Nama kampungnya Domo. Bolahan Melayu Lima Nini. Datuk Raja Balai dinamakan Raja Ranah di Talagu Gantiang di Luak Nan Bongsu. Balai Tanah Marabau Kabasaranyo nan ba ulayat di Kampar Kanan. Kampar kiri pusat jalannya Gunung Sailan sampai ke Kuntu dan Lipat Kain, Subayang dan Sengingi, Muaro Lembu dan Logas Tambang Tujuh, ke Sanggan Sungai Paku, Ujung Buki dan Unggan Koto di Hulu. Itu yang Luak Nan Bongsu.
itu ialah ulayat raja yang berlima. 1. Raja Hulu disetujui Banda Dalam. 2. Raja Lareh di Sitanang Muaro Lakin. 3. Raja di Ayetobi. 4. Raja Ranah di Gantiang. 5. Raja Sondi di Payokumbuh. Itulah daerah yang dirintis oleh Datuk dan Balimo di Luak dan Bongsu beserta rantaunya. Dan sebagai catatan, empat dari kelima datuk ini adalah bersaudara, yaitu Datuk Majo Indo, Nini Yang Sulung, Datuk Sri Maharajo, adik yang tua, Datuk Bandaro, adik yang tengah, dan Datuk Rajo Balai, adik yang bungsu. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.